Sebelumnya saya adalah seorang muslim yang taat, yang kebanyakan seperti orang muslim taat lainnya. Saya menjalankan lima waktu, berpuasa, eh, serta kegiatan-kegiatan rohani lainnya juga di Islam. Bahkan saya juga pun mengaji dan sampai saat ini saya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di channel ini. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Doa dan harapan saya, semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat ya, amin. Ya, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita mendengarkan satu lagi kesaksian yang sangat-sangat luar biasa dari seorang wanita muslim yang putuskan keluar dari agamanya dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Luar biasa saudara ya. Alasannya apa saudara? Sehingga wanita ini berani keluar dari agamanya dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari saudara, kita simak kesaksian selengkapnya yang ada berikut ini. Semoga terberkati. Berikut videonya. Selamat malam untuk semua saudara-saudara dimanapun berada. Perkenalkan, saya dengan Lianita Puspitasari. Saya seorang istri dan seorang ibu juga dari 3 orang anak. Saya sangat berterima kasih untuk Kak Franky dan untuk Miracle TV yang sudah menyediakan tempat untuk saya bersaksi pertama kali di sini. Sebelumnya tidak pernah saya bersaksi seperti ini ya. Jadi mohon maaf jika banyak kurang dari saya. Dan kebetulan juga hari ini suami saya berulang tahun, jadi puji Tuhan, mungkin kesaksian ini ucapan syukur saya terhadap Tuhan Yesus, dan juga untuk suami saya, karena saya tidak banyak yang saya bisa berikan di hari ulang tahun ini. Oke, sebelumnya saya adalah seorang muslim yang taat, yang kebanyakan seperti orang muslim taat lainnya. Saya menjalankan 5 waktu, berpuasa, serta kegiatan-kegiatan rohani lainnya juga di Islam. Bahkan saya juga pun mengaji dan sampai saat ini saya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Jadi saya itu menikah dengan suami saya. Kami menikah secara Islam ya, tetapi suami saya itu dengan keyakinannya, suami saya itu Kristen, tapi pernikahan kami secara Muslim. Di situ kami menikah berjalan 5 tahun, seperti biasa ada berbagai pencobaan. Nah, ketika di tahun kelima adanya pencobaan itu, saya terpisah dengan suami saya untuk beberapa saat, dan di situ saya berdoa, saya sholat, saya bilang kayak gini, Lia ini percaya sama Tuhan yang nyiptain Lia dan suami Lia, Ferdo. Tolong Lia, hati saya soalnya sedang tidak tenang ya, karena ada masalah dengan suami, jadi tolong Tuhan tuh ada hadir. Dan malamnya, selang 2 hari itu, saya tuh tidur, mimpi di ke-10 jari saya yang ujung-ujungnya itu ada tanda salib. Itu perang banget di 10 jari saya itu. Dan saya di situ ada di atas awan-awan. Terus saya juga kaget juga pas bangun, shock juga. Kenapa ya? Karena saya nggak, sebelum tidur dan sebelum-sebelumnya saya tidak terpikir soal kekristenan, soal Yesus apalagi. Itu saya tidak mau kenal dia secara pribadi ya, secara Kristen saya tidak mau kenal dia, karena memang saya sebagai orang Islam saya mempunyai sekat gitu, saya ngebatas diri saya sendiri untuk melampaui yang saya ingin tahu atau gimana. Tapi setelah mimpi itu saya teralihkan dari masalah saya dengan suami saya. Saya waktu itu di tahun 2016 saya hanya bisa buka Google ya, karena saya nggak punya Alkitab dan saya memang tidak mau pegang juga gitu. Saya dalam hati saya bilang kayak gini, ini dosa nggak ya gitu. Saya sebagai diri saya di agama sebelumnya,
bisa nggak ya? Tapi saya pikir lagi, tapi kan saya mau tahu. Saya keingat soal di setiap kali saya berumah tangga dengan suami saya memang ada obrolan dan tetapi selalu kami hindarkan ya, nanti ujung-ujungnya malah konflik. Dan saya selalu ada pertanyaan ke suami saya itu tentang penyalipan, terlebih masalah kenapa sih Tuhan tiga disebutnya, dan suami saya sangat percaya gitu ya. Terus saya buka Google pada saat itu, saya cari tahu tuh penyalipan tuh apa, soal penyalipannya. Sampai saya juga sempat nonton video-video kayak Yusuf Estes, Ahmad Dedat saya tonton juga untuk nguatin kepercayaan saya di yang lama. Tapi setelah kejadian mimpi itu, saya buka Google, terus saya ngomong dalam hati seperti itu, dan Tuhan itu kasih jawabannya langsung, benar-benar nuntun saya tuh. Sampai detik ini firman-Nya itu seperti rantai yang tidak pernah putus gitu. Dan saya selalu percaya dengan firman-Nya itu. Jadi kebukalah dari saya pelajarin, itu random saya buka juga, karena saya bukanya nggak di Alkitab ya, karena di Google. Terus saya cari tahu tentang siapa sih Yesus itu gitu loh. Dan akhirnya puji Tuhan sekali, saya sih ngerasa gini loh, Tuhan Yesus tuh izinin untuk saya kenal sama dia, terlebih pribadinya. Dan saya sangat senang sekali sampai sekarang saya bisa kenal pribadi Yesus itu seperti apa. Saya di tengah-tengah di tengah dalam keadaan apapun, saya tetap masih ada rasa tuh Tuhan tuh ada. Karena selama saya belajar sendiri, saya nggak pernah tuh minta bantuan suami atau siapa, karena saya pikir saya ada rasa malu, takutnya saya tuh diomongin apa gitu kan, cari perhatian atau tidak tulus gitu kan. Soalnya sebelumnya tuh di agama saya, waktu kita masih masing-masing itu, saya tuh kuat banget, sampai saya tuh sensitif banget sama suami saya, sampai saya bilang gini, anak saya yang pertama dibawa ke gereja, saya tuh kayak ada rasa, kenapa sih? Enggak, suami sempat ya udah di depannya aja, enggak, sampai kapanpun juga saya nggak mau nginjek halaman gereja tuh, saya nggak mau. Tapi sekarang saya rindu banget pengen ke gereja. Sampai di titik juga, sampai saya bilang, kalau saya harus pindah, saya bukan karena suami saya, atas pernikahan saya, tapi emang bener ya saya sendiri yang ingin pindah, karena saya percaya, apalagi saya tuh termasuk paling takut mempermainkan keyakinan saya sendiri, dan itu hal yang saya nggak mungkin permainin keyakinan, nggak mungkin mempermainkan keyakinan saya pada saat itu. Jadi setahun saya belajar sendiri, cari tahu sendiri siapa itu Tuhan Yesus. Saya colongan, saya ngambil Alkitab suami saya ngumpet-ngumpet bacanya, biar saya tuh nggak ada rasa saya gengsi gitu loh, karena kan saya kan gimana ya, suami taunya tuh saya tuh kuat lah gitu, nggak mau terpengaruh sama dia. Iya, saya baca, saya pelajarin setahun sendiri, dan saya bilang sama suami kayak gini, saya cerita dulu soal mimpi saya itu kan. Terus suami senyum, terus ada pengharapan ya, untuk dia juga ada pengharapan. Terus saya juga nggak tahu, tiba-tiba suami ceritalah ke mertua saya, dan puji Tuhan sekali mertua saya membantu saya. Dia untuk saya tidak belajar sendiri, Pak Pendeta dihadirkan datang ke tempat saya, namanya Pak Pendeta Ridwan. Terima kasih banyak ya Pak Pendeta Ridwan, kita udah lama nggak bertemu lagi karena Pak Ridwan yang jauh. Di situ saya sering dilawat sama Pak Ridwan. Kita apa sih yang saya tanyakan, terus juga Pak Ridwan juga pengen tahu kenapa tuh saya tuh mau percaya itu Tuhan Yesus. Terlebih saya tuh sangat gimana, saya sangat bersyukur sekali bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus, karena sampai detik ini pun pasti saudara-saudari juga merasakan rasa kehadiran Tuhan tuh nyata ya. Dan kenapa pada akhirnya saya jadi sangat percaya, dan saya senang sekali dengan orang nggak mau ya dibilang
oh, kenapa percaya Tuhan Yesus? Kalau saya bilang saya suka sama tiga pribadi ini, Tritunggal, untuk sebagian orang pasti saya banyak cemoohan. Iya, ada juga yang bilang saya gila, saya putus asa, atau saya ya macam-macam persepsi lah. Untuk tapi perlu saudara-saudari ketahui ya, tiga pribadi ini itu ada, selalu ada di dalam kehidupan saya. Apalagi selama saya mencari mengenal Tuhan Yesus itu siapa, seperti apa. Bagaimana ya saya menjelaskannya? Yang jelas Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu mereka berperan, dan di saat iman saya bertumbuh terus di bagai rantai. Firman itu bagi saya itu bagai rantai hidup ya. Jadi saya selalu tertarik. Kalau yang nggak mungkin kalau orang tidak terpanggil secara ya orang terpanggil itu tidak akan mungkin tahu soal konsep itu kalau bukan karena bimbingan Roh Kudus. Dan saya percaya rasa bimbingan itu ada karena sebelumnya juga saya ngerasain kosong sekali. Saya ngelakuin ritual di agama saya sebelumnya itu saya rasa kosong sekali. Dan setelah kenal pribadi Tuhan Yesus, saya tuh sangat apa ya, sangat terisi lah ya, sangat keisi, nggak kosong. Jadi walaupun setelah jadi orang percaya, oh ya, dan saya juga sudah dibaptis setelah setahun itu di 2017 saya dibaptis karena kata mertua saya, kalau kamu sudah percaya ya sudah dibaptis gitu. Puji Tuhan sampai detik itu saya tidak mempermasalahkan perjalanan saya mencari Tuhan tuh sendiri, karena memang saya karena kemauan saya ya, saya mau pelajarin sosok pribadi Tuhan tuh sendiri. Tapi saya berasa ditemani sama tiga pribadi ini. Di saat sudah masuk pun saya juga di bidang Kristen itu nggak enak loh, sulit loh, pasti ada aja, kuat ya, kayak gitu loh, kata-kata seperti itu yang mertua saya bilang. Saya pikir masalah apa, saya nggak pernah ada masalah yang terlalu berat banget tuh, nggak ada. Dan setelahnya ternyata memang benar. Setelah jadi orang percaya, bahkan iman saya pun pernah krisis juga, pernah goyang karena saya sampai ada rasa putus asa, sampai sebegitunya yang jahat menyerang saya gitu. Tapi puji Tuhan saya tetap kuat menjalani keimanan saya sampai saat ini. Selama itu banyak pencobaan, pergumulan, kehilangan dari yang saya anggap tidak mungkin, tapi saya harus saya ikhlas kehilangan. Saya tidak akan kekurangan di finansial, tapi secara waktu sebelumnya pun saya punya segalanya, tapi kosong. Tapi puji Tuhan walaupun saya tidak ya dalam kekurangan saya masih ada Tuhan Yesus, dan itu saya sangat tenang karena saya mengerti arti hidup sederhana. Saya tuh kalau udah cerita sosok Tuhan Yesus ya, saya sangat senang banget soalnya apa ya, kayak layaknya cuma ada saya sama dia aja gitu loh. Karena betapa baiknya Tuhan terhadap hidup saya. Dan selama saya jadi orang percaya, ada keajaiban-keajaiban yang memang benar-benar mustahil. Tapi saya berdoa dengan sungguh-sungguh, ternyata Tuhan kabulkan, dan terus seperti itu jika saya minta. Dan kebetulan juga saya juga bukan orang baik, saya juga orang berdosa, banyak salah. Saya merasa memang hidup saya tidak baik.
Tapi Tuhan tetap ada untuk saya. Sampai di tempat ini pun, di acara live kesaksian ini pun, ini hmm, atas kehendak Tuhan Yesus. Karena beberapa hari ini pun saya sedang menghadapi pergumulan yang sangat lumayan berat. Tapi puji Tuhan, karena suami di samping saya, dia banyak mengingatkan. Jadi untuk saudara-saudari, saya selalu ingat ayat di Alkitab di Yohanes. Intinya jika saya mohon maaf, saya kurang hafal, tapi saya tepatnya di mana, tapi di Yohanes 8 kalau nggak salah, di ayat 21. Dia bilang, kalau kamu menemukan kebenaran, itu pasti akan memerdekakan diri kamu, kayak gitu. Ya kurang lebihnya di saat keadaan bahagia di saat keadaan enak atau tidak, tapi kita harus merasa punya Tuhan Yesus. Mungkin sebagian orang percaya tahu seperti itu ya, karena saya sangat senang. Saya termasuk jarang sekali untuk berkumpul bersama dengan orang-orang percaya, karena ada satu dan lain hal yang tidak bisa saya jelaskan. Itu sebenarnya saya rindu sekali untuk bersama-sama dengan orang percaya, bisa sharing, bisa melakukan puji-pujian bareng bersama-sama. Tuhan itu selalu ada, walaupun saya di keadaan, di tempat yang tidak baik. Yang tetap selamatkan saya itu. Saya di sini banyak bicara soal apa yang tentang saya rasakan ya, karena memang seperti itu rasanya, sangat manis sekali di keadaan saya yang benar-benar tidak baik. Tetapi saya bagaimana ya? Saya berkenal dengan Tuhan Yesus saja tuh, itu sudah ajaib menurut saya. Karena itu sesuatu hal yang mustahil. Dan setelah saya kenal juga, saya tuh muatin dengan, saya nggak tahu ya, setelah saya kenal dia banyak persoalan yang muncul. Dan Tuhan Yesus itu benar-benar menopang saya. Dan saya berharap juga untuk saudara-saudari yang mungkin mau mengenal Tuhan Yesus, nggak apa-apa. Coba kalian cari tahu dia siapa, pasti kalian sangat senang, bahagia. Di keadaan kalian seburuk apapun, himpit, atau di keadaan kalian senang pun, Tuhan Yesus itu sangat berharga. Jadi tidak peduli di keadaan seperti apa ya. Itu rasa-rasa seperti itu sangat berkesan sih untuk saya ya. Saya tidak bisa menjelaskan, karena apa keajaiban dia itu selalu tepat, pas pada waktunya. Walaupun pencobaan itu datang lagi berkali-kali, tapi saya percaya semuanya tuh bakalan ini kok, bakalan Tuhan Yesus selamatin. Tuhan Yesus pasti datang kasih pertolongan. Dia itu memang pribadi yang baik. Saya saking bagaimana ya, saking saya tuh kalau sudah membicarakan soal pribadi Tuhan Yesus itu sangat senang sekali. Intinya seperti itu. Walaupun ya sebenarnya juga tiap orang punya pergumulan, punya persoalan, tapi di kesaksian ini saya benar-benar senang banget loh, bisa sampai nggak bisa berkata-kata juga sih. Tadinya saya pikir banyak yang kayak pengen bicarakan, tapi saya malah banyak utarain kesenangan saya
soal pribadi Tuhan Yesus. Ya sekiranya nggak apa-apa kalau untuk mengenal Tuhan Yesus itu seperti apa, cari tahu saja pribadinya, pasti Tuhan Yesus. Kayak ada ayat di Alkitab yang bilang kan, pasti domba-dombaku itu mengenal suaraku, gitu. Dan dia pasti pulang. Itu ada di Yohanes juga kok, di Gembala yang Baik. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar gembala yang sangat baik. Saya rasa itu saja ya kurang lebihnya soal kesaksian saya. Baik. Karena saya begitu senangnya lebih banyak saya membicarakan tuh sosok pribadi Tuhan Yesusnya seperti apa, karena peranannya itu sangat besar di hidup saya sampai sekarang ini. Mungkin sekiranya bisa saya sudahi dulu kesaksian saya sekarang ini. Sebenarnya banyak, cuman saya cuman ingin ungkapin baik banget loh, Tuhan Yesus tuh baik banget, dan sayang banget. Nggak apa-apa kalau misalnya ada yang mau kenal pribadinya dia itu, nggak apa-apa. Tuhan pasti bantu kok. Dia benar-benar sangat baik, dan apa ya, tidak ada menyesalkan sama sekali, bahkan bisa menemukan rasa yang kosong itu yang sebelumnya saya rasakan. Jadi benar-benar tuh nggak ada rugi-ruginya banget gitu loh kenal siapa Tuhan Yesus. Dan soal pribadi dia, 3 pribadi, tapi dia tetap satu kesatuan. Selama kamu mau tahu, selama seperti saya cari tahu, saya mau, Tuhan juga tahu isi hati saya seperti apa, dan di luar logika, atas bimbingan Roh Kudus itu pasti mengerti soal pribadi, 3 pribadi itu, soal Tritunggal, karena kan memang agak sulit ya, agak susah untuk orang awam. Yang saya rasa memang soal konsep Tritunggal di kekristenan itu tanpa adanya bantuan Roh Kudus dan kita benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak akan mengerti. Tapi kalau kita benar dengan sungguh-sungguh, itu pasti Tuhan bantu, Tuhan bikin jadi rantai, tidak terputus firman-firmannya yang untuk kita mengerti gitu loh. Dan selama itu juga firman-firmannya menyelamatkan di kehidupan kok. Itu saya rasakan. Cukup, mohon maaf, saya jadi melanjutkan ya, tadi ya saya sudah putus karena saya ya cukup saja kesaksian saya, karena saya juga campur nervous, tapi saya senang kayak Yesus tuh baik sekali. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Franky. Selamat malam, shalom untuk semua saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Terima kasih, selamat malam. Ya, baik, puji Tuhan, luar biasa. Kita berikan dulu kemuliaan buat Bapak di sorga. Satu kesaksian yang, ya, meskipun kedengaran sederhana, tapi saya percaya bahwa kesaksian ini membawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Karena biar bagaimanapun, apa yang dialami oleh Ibu Lia adalah satu sukacita. Memang, baru pertama memberikan kesaksian, pastilah ada grogi, tidak apa-apa, karena biasanya seperti itu ya, apalagi kalau di depan kamera. Tapi saya percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik, dan kerinduan itu yang Ibu rasakan, Ibu ingin sampaikan, karena Ibu juga ingin biar lebih banyak orang mengenal Tuhan, dan banyak orang selamat ya. Nah, mungkin saya bisa bertanya sedikit lah, Ibu Lia, untuk mengenal pribadi Kristus itu kan memang, Ibu kan dari seberang tidak mudah ya, mengenal. Jadi awalnya memang dari penasaran. Jadi penasaran, Ibu pernah juga mengalami satu mimpi bahwa melihat salib di tangan Ibu, kemudian dari situ Ibu mulai membuka hati, ingin belajar lebih dekat, lebih dalam tentang ketuhanan, tentang penyaliban, tentang Tritunggal. Nah, dari pelajaran Ibu yang paling penting adalah yang saya mau tanyakan kepada Ibu, apa yang Ibu rasakan? Ya, apa yang Ibu rasakan ketika Ibu mengenal sosok itu? Sosok Tuhan itu, Tuhan Yesus, apa yang Ibu rasakan dan bagaimana Ibu bisa mengimplementasi dalam kehidupan sehari-hari ketika Ibu mengalami satu pergumulan, satu beban berat, apa yang Ibu lakukan? Yang saya rasakan ya pas mengenal pribadi Tuhan Yesus itu, saya seperti orang yang kayak gini loh Pak Franky.
kayak orang tuh kayak maaf ya, bahasanya kayak orang tuh lagi falling in love aja gitu loh sama, Iya. karena berarti iya benar itu. Dan saya ini baru ngerasain lagi sukacita ini tuh ada lagi karena mungkin ada beberapa tahun ini saya tidak kurang aktif lagi lah di apa di dalam beribadah seperti itu. Tapi gini, tapi saya tetap berdoa saya tetap ingat dia cuma saya nggak pernah datang aja lagi ke tempat ibadah seperti itu. Jadi kayak saya tuh nggak tahu kenapa saya bisa di sini lagi, bisa bisa nge-share rasa ini lagi, karena memang krisis iman saya tuh kemarin lagi goyang ya, suami terus nolong lewat sini juga gitu. Dan saya bisa ngerasain ini lagi setelah beberapa kali. Iya. Jadi inilah saya nerapinnya dalam kehidupan sehari-hari. Saya banyak kehilangan yang tidak akan mungkin lah ya Pak. Saya pikir tadinya kan sombong banget ya sebagai manusia. Ya. Iya, karena nggak akan kehilangan, tapi saya kehilangan. Iya, saya nggak bisa sebutkan ya Pak ya. Ya, oke. Iya, karena takutnya saya nggak mau dianggap. Iya. Ibu Lia, artinya kekosongan yang Ibu alami waktu dulu terisi ya ketika Ibu mengenal pribadi Kristus. Betul. Ada satu sukacita, kekuatan atau rasa damai yang Ibu rasakan. Karena memang tujuan kita kan hidup ini adalah untuk keselamatan. Betul Bu ya? Karena manusia umurnya itu terbatas. Setelah nanti berpulang, kemanakah dia akan pergi? Itu yang paling penting di dalam kita berkehidupan saat ini. Ketika kita mendapat satu jaminan keselamatan di dalam Kristus Yesus, berarti keraguan kita, kekosongan kita terisi. Nah, saya percaya itu yang Ibu rasakan. Karena Ibu ada kerinduan untuk mencari satu keselamatan di dalam kehidupan Ibu. Dan tadi juga Ibu katakan bahwa mengenal Tuhan itu tidak mudah, apalagi dengan konsep Tritunggalnya, tetapi saya percaya dengan Roh Kudus, hikmat yang diberikan kepada Ibu bisa mengerti. Karena sebenarnya untuk memahami itu tidak juga terlalu sulit kalau kita mau membuka hati Bu ya, dengan membaca firman Tuhan. Tuhan memang benar, hanya satu, tetapi pribadi itu yang memiliki peran-peran yang berbeda. Roh Kudus, Putra, dan Bapa. Nah, manusia kan jatuh dalam dosa Ibu, betul? Nah, ketika jatuh dalam dosa, artinya kan kita itu neraka tempatnya. Tidak ada lagi tempat di mana kekudusan untuk kita bertemu dengan Bapa, betul? Nah, Yesus mati di kayu salib, betul? Untuk menebus dosa kita, menebus kita dari dosa, supaya kita bisa diperdamaikan dengan Bapa. Artinya, kita punya kans kembali untuk ketemu dengan Bapa di sorga, karena dosa, kita sudah ditebus keluar dari dosa, ya. Maut dikalahkan, karena Yesus mati, bangkit, dan naik ke sorga. Betul ya, Bu ya? Nah, betul, saya percaya itu. Betul, jadi Bapa, Anak. Tetapi kita kan hidup di dunia ini tidak akan kuat. Dan pasti kita jatuh kalau tidak ada yang tuntun. Betul Bu ya? Betul. Nah, untuk menuntun kita itu kan harus ada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun kita. Roh penolong itu yang diberikan Tuhan supaya kita tetap berada di jalan yang benar. Karena kehidupan sekarang ini semakin lama semakin dapat dikatakan kejahatan begitu banyak yang terjadi, dan kadang-kadang manusia itu kalau tanpa tuntunan bimbingan dari Roh Kudus, kita tuh kadang-kadang tidak bisa membedakan mana salah mana benar, dan kita tuh kadang-kadang tidak sadar sudah melakukan kesalahan. Nah, penting kita dekat dengan Roh Kudus supaya hidup kita dituntun, kita tetap on the track, dan kita bisa dijauhkan dari segala perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan. Maka pentinglah peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita saat ini. Jadi untuk memahami ketiga kepribadian itu tidaklah susah, karena mereka memiliki peran dan tugas masing-masing untuk kita bisa menerima, untuk kita bisa dituntun, sehingga kita bisa kembali ke dalam kerajaan sorga, bertemu dengan Bapa di sorga. Puji Tuhan, Ibu Lia sudah menjadi orang percaya. Nah, saya mau tanya sedikit. Menjadi orang percaya tidak juga mudah bagi Ibu dengan mungkin keluarga Ibu, teman-teman Ibu. Nah, apakah saat ini mungkin keluarga Ibu menerima Ibu sudah dengan keyakinan yang berbeda? Mereka tidak menerima, bahkan saya ditinggalkan. Oke, sampai saat ini belum ya Bu ya. Ya, tapi saya percaya sendiri dan gimana ya? Saya menolong beberapa keluarga tanpa tanpa gini ya Pak Franky, tanpa saya melihat backgroundnya. Kadang saya sudah beda dari mereka, tapi tetap saya tolong. Tapi kenyataannya dia tidak bisa menolong saya karena saya beda. Nggak apa-apa maksud saya. Dan memang benar saya ditinggalkan sendiri dalam. Tapi Ibu, terkadang memang ada resiko, dan resiko memang harga yang kita bayar tidaklah
kecil ya, tetapi besar harga yang dibayar untuk mengikuti atau untuk percaya menjadi ya orang percaya. Tapi Ibu, kalau memang kita tetap tekun berdoa dan meminta Tuhan untuk memperdamaikan kita kembali dengan keluarga atau dengan siapapun, pasti Tuhan akan buka jalan. Yang penting, saya percaya ketika kita sudah ikut Tuhan, kita melakukan sesuatu yang menunjukkan ada kepribadian yang berbeda, Ibu ya, dari dulu dan sekarang. Nah, karena kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, ya, dan tidak ada perbedaan sama seperti dulu, maka ya akan terasa susah, lebih sulit untuk orang lain menerima kita. Tapi kalau kita berubah di dalam kehidupan kita, dulunya mungkin cepat marah, menjadi sekarang lebih sabar, ya. Ada akar pahit, benci, tetapi sekarang tidak lagi, mengasihi dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan, buah-buah roh itu. Saya percaya itu akan menjadi magnet, Ibu. Menjadi magnet untuk siapapun yang mengenal Ibu, untuk bisa rekonsiliasi, untuk bisa damai dengan Ibu, sehingga tercipta satu hubungan keluargaan yang lebih baik. Nah, saya percaya itu Ibu, oh Tuhan yang terbaik, kita tetap setia saja dengan firman Tuhan, dan tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah dia kesaksian yang sangat-sangat luar biasa dari wanita muslim ini ya saudara. Jika Tuhan sudah memilih kita jadi pengikutnya, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan di sana, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Dan di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," atau melalui Yesus Kristus itu sendiri, saudara ya. Jadi saudara, wanita ini telah memilih dan menemukan jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Karena hanyalah Yesus Kristus, jalan satu-satunya menuju ke rumah Bapa atau sorga. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian kesaksian dan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam.